Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi azmain. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna, yang dengan rahmatnya semua niat-niat baik kita dapat terlaksana. Di mana manusia bisa melakukan kebaikan atau amalan soleh, itu hati-hati ya. Dia bisa melakukan amalan soleh itu bukan karena dirinya bisa atau mampu melakukan amalan tersebut. Akan tetapi manusia itu bisa melakukan amalan soleh atau amalan-amalan yang lainnya itu karena rahmat Allah. Itu karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tidak sedikit manusia merasa dia sudah berbuat baik sama orang lain, sudah bersedekah, sudah sholat, ya sudah pergi ke haji, atau melakukan hal-hal amalan-amalan soleh yang lain. Dia merasa bahwa dirinya lah yang mampu melakukan itu. Artinya dia bisa melakukan itu karena memang dirinya merasa bisa gitu, mampu. Dan ini adalah subhat dari iblis laknatullah. Yang seharusnya setiap manusia itu diciptakan oleh Allah itu tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Ya, jadi jangan sampai kita merasa bisa melakukan sesuatu karena memang kita mampu melakukan itu. Akan tetapi kita bisa melakukan itu karena kuasa Allah. Nah, sifat seperti ini, maksudnya pemahaman seperti ini akan menjaga diri kita terhindar dari yang namanya uzub, ya. Ya, uzub itu kan merasa dia paling baik kan. Dia uzub dengan dirinya sendiri, bangga dengan dirinya sendiri, ya. Nah, tanamkan di dalam diri kita bahwa kita bisa melakukan apa-apa itu karena Allah. Makanya kan tidak sedikit manusia melakukan sesuatu atau amalan-amalan soleh itu dia menginginkan pujian dari orang lain. Misalkan dia sholat pengen dilihat oleh orang lain, dia bersedekah pengen dipuji oleh orang lain, dia membantu orang lain ya karena memang pengen dapat pujian dari orang lain. Nah, ini bahaya. Ini percuma dia melakukan amalan tersebut karena tidak berbuah pahala. Ya, itu namanya riya. Jadi dia hanya mendapatkan pujian dari orang tersebut saja dan dia tidak mendapatkan pahala. Mungkin kita sudah mengerti tentang itu ya. Tapi ternyata pada prakteknya riya ini, sifat ingin dipuji oleh manusia ini memang agak sulit ya kita menghindarinya. Karena apa? Karena setiap perbuatan amalan soleh, setiap perbuatan kebaikan itu iblis selalu menunggangi niat seseorang tersebut. Iblis akan mengarahkan tuh dengan lembut, ya. Yang awalnya mungkin dia memang niatnya itu karena Allah. Kemudian iblis menunggangi sehingga di pertengahan jalan akhirnya dia berbelok tuh. Bukan karena Allah lagi, tapi karena pengen orang lain menjadi kagum sama dia. Orang lain pengen memuji dia gitu kan. Akhirnya dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini rugi ya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, jauhi oleh kalian
sifat suka merasa ingin dipuji oleh orang lain. Nah, ini Nabi Muhammad SAW sudah mewanti-wanti itu. Yaitu tadi balik lagi, prakteknya itu sangat sulit. Karena itu selalu berhubungan dengan nafsu kita. Makanya kita harus terus memperbaiki setiap niat-niat kita ya. Setiap saat kita perbaiki lagi tuh niat kita. Jangan sampai iblis laknatullah menunggangi niat kita sehingga kita berbelok dari niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi tadi mewanti-wanti, jauhi oleh kalian, kata Nabi, sifat suka ingin dipuji oleh orang lain. Artinya ini sangat bahaya ya. Nabi mewanti-wanti itu. Makanya kita ya tadi tetap kuat ya pendirian kita. Pokoknya setiap melakukan amalan soleh, tanamkan di dalam diri kita bahwa kita nih nggak bisa ngelakuin ini nih kalau bukan karena Allah yang membantu saya, kalau bukan karena Allah yang menggerakkan saya tidak bisa nih membaca Al-Quran kalau Allah tidak menggerakkan saya untuk baca Al-Quran. Tanamkan di diri kita tuh, kita ini nggak bakal bisa sholat nih kalau bukan Allah yang menggerakkan saya untuk sholat. Nah, itu salah satu tips agar kita terhindar dari kita merasa kita mampu melakukan sesuatu atau amalan-amalan yang baik karena kemampuan diri kita. Jadi sekali lagi, tanamkan di dalam diri kita, apapun yang kita lakukan itu karena Allah yang melakukan itu. Paham? Jadi itu bisa menghindari kita dari sifat apa tadi? Ria. Ria dan uzub ya. Nah, kemudian jangan sampai tadi ya amalan-amalan kita terhapus. Kita sudah melakukan amalan ternyata terhapus. Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang amalan yang bisa terhapus. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 264 ya. Jadi Allah nih menjelaskan yang bisa membatalkan pahala ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman nih, Masya Allah, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan ya pahala sedekahmu dengan engkau mengungkit-ungkit bil mani. Jadi kita nih bersedekah nih, tapi kita ngungkit-ngungkit tuh sedekah kita. Oh, saya nih udah sedekah tuh sama dia. Oh, kalau bukan karena saya mah, kalau bukan saya kasih dia nih, dia nggak bakalan punya apa-apa tuh. Nah, ini batal ya kata Allah. Sedekahnya tidak berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal adza itu menyakiti. Jadi kita bersedekah sama orang, tapi kita menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah itu. Misal nih, suka ada nih orang yang bercanda ya, dia sedekah tapi dia sambil bercanda menyakiti perasaan orang yang menerima itu. Misal, dasar miskin lo, sono beli makan nih, gua kasih. Nah, ini tidak berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia wal adza, dia menyakiti perasaan orang yang menerima sedekahnya. Ya tetap aja perkataannya. Kan Allah mengatakan, memerintahkan, wa qulu qaulan sadid. Katakanlah perkataan yang benar, perkataan yang baik. Jadi menyakiti itu bukan perkataan yang baik, ya. Enggak boleh, ya. Akhlak seorang muslim enggak boleh berkata yang buruk. Walaupun dia tidak tersakiti. Karena niat dia kan sebetulnya apa? Dasar miskin lu. Lu kayaknya belum makan lo dari pagi nih, mau kasih makan. Nah, sebetulnya dia
Memperolok-olok itu. Jadi itu tidak berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Jadi luruskan niat kita, perbaiki terus niat kita, karena itulah iblis. Iblis akan menunggangi setiap amalan-amalan baik manusia. Sehingga akhirnya ya begitu. Kalau kita tanya sama orang tadi, kenapa kok engkau bersedekah tapi kau menyakiti perasaan dia? Alah, itu kan saya cuma bercanda. Masa kayak gitu aja diambil hati? Tapi kan saya kasih nih uang buat dia makan. Nah, ini sudah terkena syubhat iblis laknatullah. Sayang ya. Karena kalau misalkan mau berbuat baik, ya sudah berbuat baik saja. Jangan diiringi sama keburukan. Gitu. Jadi sekali lagi, hati-hati ya dengan niat kita. Jadi selalu luruskan sebelum kita melakukan apa-apa, luruskan tuh niat kita benar-benar. Jangan sampai rugi itu. Kita udah keluar uang misalkan, udah keluar tenaga, ternyata tidak berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang niatnya orang itu pengen balasan dari manusia, maka nggak perlu tuh dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Mudah-mudahan setiap amalan yang kita lakukan, kita bisa menanamkan dalam diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini itu berkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sholat, kita bisa baca Quran, kita bisa mempelajari ilmu Allah, ya, kita bisa berbuat baik, kita bisa beribadah, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari godaan iblis laknatullah, dari subhat-subhat iblis laknatullah, sehingga niat kita, amalan-amalan kita benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.